Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Arya. Halo, aku Atia. Halo, aku Cerin. Halo, aku Desi. Halo, aku Siti Hovifa. Halo, nama aku Surtati. Kami dari kelompok 1. Materi yang akan kami jelaskan kali ini adalah hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebelum masuk ke materi hak dan kewajiban warga negara, kalian harus tahu dulu nih pengertian bangsa, negara, dan warga negara. Emang apa sih pengertiannya? Bangsa adalah orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta pemerintahan sendiri. Bangsa juga identik dengan kesamaan ideologi dan budaya. Lalu, negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Dalam arti sempit, negara adalah pemerintah, dan dalam arti luas, negara adalah kesatuan sosial yang mengatur, memimpin, dan mengkoordinasi masyarakat agar hidup teratur dan berkembang. Kemudian, warga negara adalah penduduk sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya. Jadi, hubungan dari bangsa, negara, dan warga negara adalah bangsa sebagai salah satu unsur terbentuknya suatu negara. Negara harus dapat memenuhi hak warga negara dan memiliki emosional yang kuat dengan warga negara, serta warga negara harus menjalankan kewajibannya. Status kewarganegaraan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 2, status kewarganegaraan ditentukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas ius sanguinis. Asas ini ditentukan berdasarkan keturunan. Contohnya, Arya merupakan anak dari orang tua yang berkebangsaan Jerman dan lahir di negara Venezuela, maka Arya merupakan kebangsaan Jerman. Yang kedua, asas ius soli. Asas ini berdasarkan tempat kelahiran. Contohnya, Surtati merupakan anak dari ibu berkebangsaan Indonesia dan ayah berkebangsaan Spanyol, tetapi ia lahir di Brazil. Maka Surtati memperoleh kewarganegaraan Brazil. Dengan adanya kedua asas ini, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis, maka memungkinkan seseorang untuk memiliki 3 kewarganegaraan sekaligus atau bahkan tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali loh. Contohnya, yang pertama, seseorang yang lahir di Jepang yang merupakan anak dari ibu berkebangsaan Amerika dan ayah berkebangsaan Kanada, maka ia tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali atau bisa disebut apatrid. Kedua, seseorang yang lahir di Korea yang merupakan anak dari ibu berkebangsaan Jepang dan ayah berkebangsaan Korea, maka ia memiliki 2 kewarganegaraan sekaligus, yaitu Jepang dan Korea atau bisa disebut bipatrid. Yang terakhir, seseorang yang lahir di Amerika yang merupakan anak dari ibu berkebangsaan Indonesia dan ayah berkebangsaan Cina, maka ia memiliki 3 kewarganegaraan sekaligus, yaitu Amerika, Indonesia, dan Cina, atau bisa disebut multipatrid. Setelah menentukan dan memperoleh suatu kewarganegaraan, seorang warga negara tentunya mempunyai status warga negara yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama, status positif. Warga negara diberikan hak untuk menuntut hal positif dari negara seperti perlindungan, keamanan, dan kemerdekaan. Maka dari itu, negara memenuhi kewajibannya dengan membentuk badan perlindungan, kepolisian, dan lain-lain. Yang kedua, status negatif. Seorang warga negara akan dijamin kepadanya bahwa negara tidak ikut campur akan hak-hak warga negara. Yang ketiga, status aktif. Memberi hak kepada setiap warga negaranya
untuk ikut serta dalam pemerintahan, seperti memberikan hak suara saat pemilu. Yang keempat, status pasif merupakan kewajiban bagi setiap warga negaranya untuk mentaati dan tunduk kepada segala perintah negaranya. Oke, next. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pastinya warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Hak dan kewajiban merupakan unsur yang selalu melekat dalam diri manusia, di mana kedua unsur ini merupakan hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya wajib dijalankan secara bersama-sama dan terintegrasi. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu, dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban itu sendiri ialah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilakukan oleh setiap orang sebagai anggota warga negara, guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkannya. Oleh karena itu, kewajiban harus dilaksanakan dalam keadaan apapun, baik suka maupun tidak. Nah, setelah mengetahui pengertian dasar hak dan kewajiban, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, setelah mengetahui pengertian dasar mengenai hak dan kewajiban, next ada pengertian mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari negara. Misalnya, hak perlindungan hukum. Sementara kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Contohnya, membayar pajak. Ada gak sih undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban sebagai warga negara? Pastinya ada dong. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Bukan hanya hak dan kewajiban warga negara aja nih yang ada di dalam undang-undang, tetapi juga ada hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yuk simak videonya. Hak dan kewajiban warga negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 sampai pasal 34 sebagai berikut. Hak warga negara dari negara. Yang pertama, hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan tercantum dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tercantum dalam pasal 27 ayat 2, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, hak berpendapat atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul tercantum dalam pasal 28, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, kemerdekaan dalam memeluk agama. Nah, hak ini tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan 2, yaitu ayat 1 menyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa atas ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat kedua, menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kelima, hak dan kewajiban membela negara. Tercantum dalam pasal 30 ayat 1. Bunyinya seperti ini. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, hak mendapatkan pelajaran atau pendidikan. Nah, ini tercantum dalam pasal 31 ayat 1 dan 2. Di ayat 1 menetapkan
tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, makanya dipertegas nih di ayat kedua yang bunyinya pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Berikutnya, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Ini tercantum dalam pasal 32 ayat 1 yang berbunyi pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Oke, yang ke-8 ada hak kesejahteraan sosial nih. Tercantum dalam pasal 33, terdiri dari 3 ayat. Ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Yang pertama bunyinya seperti ini. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang terakhir, ada hak untuk mendapatkan keadilan sosial. Tercantum dalam pasal 34, yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Sebagai warga negara yang baik, bukan hanya hak aja nih yang kita tuntut kepada negara, melainkan kita juga harus menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Oke, selanjutnya, kewajiban warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, kita wajib nih menaati hukum dan pemerintah. Selanjutnya, tercantum dalam pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib serta ikut dalam upaya pembelaan negara. Nah, sebagai warga Indonesia yang baik, kita wajib membela negara. Contohnya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus mencintai produk dalam negeri, itu juga termasuk nih. Yang ketiga, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Ini tercantum dalam pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Contohnya apa sih? Nih, contohnya itu melakukan budaya antri, tidak mengganggu kegiatan agama orang lain. Yang terakhir, kewajiban usaha pertahanan dan keamanan negara. Tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Cara pengaplikasiannya gampang banget. Kalian bisa ikut bergotong royong dalam masyarakat, tidak membuang sampah sembarangan, menjalin hubungan yang baik kepada masyarakat luas. Selain hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, terdapat pula kewajiban negara terhadap warga negara. Sri Ganti DKK 2007 menjelaskan hak dan kewajiban negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara, serta tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hak negara atau pemerintah adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. 2. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian kewajiban negara adalah sebagaimana tersebut dalam tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 poin A, B, C, dan D. Dan kewajiban menurut undang-undang serta Undang-Undang Dasar meliputi 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, sehubungan dengan hak dan kewajiban negara terhadap warga negara, menurut Winarno 2014 adalah sebagai berikut. 1. Hak negara untuk ditaati hukum.
2. Hak negara untuk dibela. 3. Hak negara untuk menguasai bumi air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. 4. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. 5. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. 6. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. 7. Kewajiban negara memberikan jaminan sosial. Dan yang ke-8, kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah. Kesimpulannya adalah warga negara dan negara mempunyai ikatan yang sangat erat dan saling berhubungan. Warga negara dan negara harus menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita tidak hanya menuntut hak kita saja, tetapi kita juga menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Seperti kutipan terkenal dari mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan kepadamu, tapi tanyakanlah kepada dirimu apa yang bisa kau berikan kepada negaramu. Nah, gimana nih materi yang udah kami sampaikan? Kami harap semoga teman-teman dapat memahaminya dan mengamalkannya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Kami tunggu pertanyaan dari teman-teman semua. Si Desi pergi ke Bekasi. Cakep. Cukup sekian dan Terima kasih. Bye-bye.